Belajar daring bersama Pak Asrori dan Kucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Asrori di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita di pembelajaran kelas 6, bab yang ke-6 dengan materi pesan pokok surat Al-A'la. Sebelum kita ke materi pelajaran, mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, mari kita menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Baik, tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menguraikan informasi seputar surat Al-A'la, dan yang kedua, siswa dapat merinci pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-A'la. Tapi, tahukah kamu arti dari surat Al-A'la? Dan tahukah kamu pesan apa saja yang terkandung dalam surat Al-A'la? Nah, mari kita cari tahu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bunyi dari surat Al-A'la. Sangat indah, kan? Nah, mari kita berkenalan lebih jauh dengan surat Al-A'la. Anak-anak, surat Al-A'la merupakan surat yang ke-87 dalam Al-Quran. Surat Al-A'la terdiri dari 19 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW setelah surat At-Takwir. Nah, kalau golongan surat Makkiyah, tentunya surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Lalu anak-anak, nama surat Al-A'la berasal dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama. Kata Al-A'la bermakna yang paling tinggi. Surat ini juga sering disebut dengan nama surat Sabbihis wa Rabbikal A'la atau surat Sabbihis. Nah, jika sudah mengenal surat Al-A'la, sekarang mari kita cari tahu pesan-pesan pokok yang terkandung di dalamnya.
Pesan pokok dari surat Al-A'la yang pertama adalah perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan berzikir, menyucikan namanya yang maha tinggi dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pada ayat yang pertama. Anak-anak, berzikir dan bertasbih merupakan perbuatan yang sangat ringan untuk dilakukan. Namun, sangat berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bisa dilakukan apapun dengan tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa lafal zikir antara lain tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istirja, haukalah, dan lafal zikir lainnya. Pesan pokok surat Al-A'la yang kedua adalah menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, melalui surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta dan menyempurnakan penciptaannya sebagai karunia bagi makhluk di dunia. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala lainnya berupa diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingkar bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Pesan pokok berikutnya dari surat Al-A'la adalah tentang perintah saling memberikan peringatan untuk berbuat kebaikan, serta ancaman terhadap keingkaran. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan ini sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mau menerima peringatan, serta balasan bagi orang yang ingkar, yakni mereka akan memasuki api yang besar atau neraka. Dan dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Pesan pokok yang keempat dari surat Al-A'la adalah larangan terlalu mementingkan dunia. Anak-anak sekalian, pada ayat yang ke-16 dan 17 dijelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya kita harus menjadi muslim yang di samping mengutamakan dan menyibukkan diri untuk kepentingan dunia, juga harus berupaya keras mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Mengutamakan kepentingan kehidupan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, akan tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Nah, pada bagian akhir dari surat Al-A'la sudah dijelaskan bahwa semua peringatan ataupun ancaman serta perintah atau larangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-A'la semuanya telah disampaikan kepada umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Itulah sebab mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-A'la karena mengandung pesan pokok yang sungguh luar biasa. Pesan pokok dari surat ini menjadi peringatan bagi manusia bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Anak-anak, itu tadi sedikit perkenalan dengan surat Al-A'la dan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalamnya.
Semoga kita bisa menghafalkan surat Al-A'la dan mengambil pelajaran darinya. Baik anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.